Di sini penulis kitab Ibrani sangat yakin bahwa iman sangat erat kaitannya dengan ketekunan, bahwa iman sangat erat kaitannya dengan daya tahan untuk memelihara sikap atau respons yang benar terkait semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita sementara kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman adalah terus-menerus memberikan respons yang benar. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Baik. Oke. Saudara, pagi ini kita masih berbicara tentang iman. Ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang iman dari sudut pandang Nabi Habakuk. Ya, pagi ini kita akan berbicara tentang iman dari sudut pandang penulis kitab Ibrani, saudara-saudara. Ya, baik. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal 10. Ya, surat Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan baca mulai ayat 32 sampai ayat 39. Surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Sudah dapat? Baik. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab saudara dengan seksama, ikuti pembacaan ini sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan ini, ketika Tuhan ingin menyampaikan hal-hal yang khusus dalam keadaan yang saudara boleh menangkapnya dengan baik. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang berlalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ya. Nah, saudara-saudara,
Kalau minggu lalu kita melihat bagaimana Habakuk mempresentasikan imannya, dan Habakuk di dalam setiap hal-hal yang dia tidak setuju dengan Allah, tetapi dia mau dan rela untuk mengikuti kehendak Allah, sekalipun apa yang menjadi kehendak Allah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita simpulkan bahwa iman adalah mampu menerima segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, sekalipun hal-hal tersebut tidak kita sukai atau kita senangi. Dan pagi ini saudara, kita akan melihat iman dari salah satu sudut pandang penulis kitab Ibrani. Sebab di dalam kitab Ibrani ini kita dapat membahas iman dari beberapa sudut pandang, saudara. Dan kita sudah membaca teks pasal 10 ayat 32 dan 39. Baik, saudara, sebelumnya saya akan coba menceritakan kepada kita semua seperti apa kondisi atau keadaan penerima surat Ibrani pada waktu itu, saudara. Nah, surat Ibrani ini ditulis dan dikirimkan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Artinya mereka yang berasal dari bangsa-bangsa lain, ya, bangsa yang bukan Yahudi atau bangsa yang yang bukan keturunan Israel asli, saudara. Dan mereka bertobat, ya, karena mereka mendengarkan firman Allah. Nah, ketika mereka bertobat, saudara-saudara, ya, maka mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka memiliki identitas yang baru, dan identitas yang baru ini menimbulkan masalah. Ya, kita sudah kerap kali mendengar bahwa pada waktu itu, ya, di abad-abad pertama, ketika orang memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka mereka akan mendapatkan tantangan, mereka akan mendapatkan kesulitan, dan mereka akan mendapatkan penderitaan, saudara. Seorang teolog yang bernama Paul Ellingworth menjelaskan ada 3 bahaya yang terdapat di dalam komunitas orang Kristen pada waktu itu. Yang pertama, dia menyebutnya sebagai passive dangers, ya. Ini adalah bahaya yang terkait dengan kekhawatiran bahwa orang percaya akan gagal mencapai tujuan iman mereka. Artinya, saudara, tantangan yang ada di hadapan mereka itu mempengaruhi mereka secara pribadi. Bisa nggak ya saya bertahan? Bisa nggak ya saya terus mengikuti Tuhan? Makanya di sepanjang kitab Ibrani ada banyak nasihat yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani supaya mereka kuat, teguh, ya. Saja Ibrani 2 ayat 3, Ibrani 4 ayat 1, Ibrani 4 ayat 14, dan masih banyak ayat lagi yang memotivasi mereka, ayo kuat, teguh. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, ya, disebut sebagai active dangers, ya. Bahaya yang bekerja secara aktif. Bahaya ini merujuk kepada kemungkinan adanya pemberontakan kepada Tuhan. Ya, ini terkait dengan pengajaran pada waktu itu. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang yang bertobat tadi, ya, ada kemungkinan karena tekanan-tekanan yang luar biasa itu, saudara-saudara, ya, ada kemungkinan mereka akhirnya menyangkal Yesus pada waktu itu. Tapi ingat ya, kemungkinan. Ini bahaya yang kedua, saudara. Ada bahaya dosa, ya, ketidaktaatan, ini disampaikan di sana. Ya, ada bahaya di mana mereka jatuh lagi, sehingga di pasal 6 ayat 6 dikatakan, kalau kamu begitu terus, kamu menyalibkan Yesus.
untuk kedua kalinya. Jadi ini bahaya yang timbul ya dari dalam diri mereka secara rohani. Ya, ada kemungkinan dengan semua kesulitan itu, dengan semua tantangan itu, mereka secara rohani bisa meninggalkan Kristus. Tetapi sekali lagi itu kemungkinan. Dan yang terakhir saudara, yang sangat jelas adalah bahaya fisik atau tekanan fisik dari luar komunitas mereka. Jadi mereka adalah anggota gereja, dan pada waktu itu seperti tadi saya sampaikan, menjadi orang percaya pada waktu itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada tekanan dari luar, dan tekanan itu sifatnya fisik, saudara-saudara, ya. Dan itu dialami dan digambarkan di sepanjang kitab Ibrani ini, saudara. Nah, cepat saja. Jadi gambaran kondisi orang percaya pada waktu itu, ya, diulang lagi dan digambarkan di ayat 32 sampai 34. Kalau saudara kembali ke Alkitab, perhatikan di sana, dikatakan begini, saudara. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Dan ini adalah penderitaan fisik. Ya. Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang dimaksud perjuangan yang berat ini adalah menjadi orang percaya. Ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Ya, 34, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dan ini diulang kembali, saudara. Inilah keadaan orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka mengalami penderitaan fisik maupun penderitaan psikis. Mereka mengalami tekanan yang begitu hebat pada waktu itu. Lalu mereka mengalami perjuangan iman yang sangat berat. Tidak sampai di sana, penulis kitab Ibrani menggambarkan harta mereka dirampas. Ya, harta mereka dirampas, saudara. Ada sejarawan yang bernama Tacitus dan Clement. Mereka mencatat beberapa bentuk penganiayaan orang-orang percaya pada masa itu. Ya, menurut catatan Tacitus, kadang-kadang orang percaya dimasukkan ke dalam sebuah arena, semacam gelanggang olahraga. Lalu ketika orang-orang percaya itu dimasukkan, maka akan dilepaskan binatang buas, ya, anjing-anjing buas atau binatang-binatang buas pada waktu itu, dengan tujuan supaya binatang-binatang ini mencabik tubuh orang percaya. Dan mereka yang menontonnya itu puas, saudara. Mereka yang menontonnya itu bersorak-sorai, gembira. Kadang juga, saudara-saudara, orang percaya itu mereka diikat di tiang yang mirip salib, ya. Lalu mereka dibakar dan dijadikan seperti obor, lampu penerang, saudara-saudara, ya. Jadi ada macam-macam bentuk hukuman. Saya pernah membaca juga catatan penderitaan orang-orang Kristen pada masa itu. Ada yang diikat di 2 kuda kakinya, 1 kuda dipacu ke utara, 1 kuda dipacu ke selatan. Jadi badannya terbelah. Ada juga yang ditelanjangi lalu diikat di sebuah tiang, ditaruh di tengah-tengah lapangan dengan suhu yang begitu dingin pada malam hari, dan ketika pagi dia sudah mati. Ada banyak macam, ada banyak bentuk
bagaimana pada waktu itu orang-orang percaya mendapatkan penderitaan secara fisik. Nah, di sini penulis kitab Ibrani rasanya sangat perlu untuk memotivasi orang-orang percaya, untuk menguatkan mereka, untuk memberikan kepada mereka semacam penegasan tentang iman mereka, saudara-saudara. Ya. Nah, tapi apa yang menjadi respon mereka terkait dengan semua penderitaan ini? Ya, kalau kita baca di ayat 34b dikatakan begini, saudara, bahwa kamu menerima hal itu dengan sukacita. Jadi saudara, orang-orang percaya pada waktu itu mereka rupanya menerima semua bentuk tantangan. Mereka menerima semua bentuk tekanan. Mereka menerima semua bentuk intimidasi kepada mereka dengan sukacita. Nah, ini yang perlu kita fokuskan. Ini yang perlu kita pahami. Iman berbicara tentang respons. Itu yang kita bicarakan minggu lalu. Ketika Habakuk melihat penderitaan yang luar biasa dan dia sama sekali tidak menginginkan itu, tetapi itu yang Tuhan kehendaki untuk terjadi, maka dia tetap percaya kepada Allah. Kembali di surat Ibrani ini, respons yang sama itu ditunjukkan oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Ketika mereka mengalami tekanan, ketika mereka mengalami intimidasi, ketika mereka mengalami semacam perjuangan iman karena semua kesulitan, firman Allah dengan tegas berkata, mereka menerima hal itu dengan sukacita. Ini yang perlu kita perhatikan yang pertama. Jadi saudara-saudara, penulis kitab Ibrani meneropong iman juga dari respon. Ya, sama seperti Habakuk. Bahkan nanti penulis kitab Ibrani ini mengutip pernyataan Habakuk. Ya, kita akan lihat itu. Jadi penulis kitab Ibrani melihat iman dari sudut pandang respon. Ketika respons kita benar, ketika respons kita tetap percaya kepada Allah, maka apapun yang terjadi di sekitar kita itu akan menimbulkan sukacita. Itu saudara. Ya, ini penting untuk kita pahami. Sebab ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Jadi orang Kristen hari ini mungkin saja kita tidak diikat di dua kuda, oke. Atau mungkin saja kita tidak dibakar seperti masa-masa lalu. Tetapi menjadi orang Kristen tetap tidak akan pernah luput dari semua tekanan, tetap tidak akan pernah luput dari setiap tantangan iman ini. Nah, respons yang benar akan menjadikan kita tetap bersukacita apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Ini iman. Ya. Kalau berapa waktu yang lalu kita hanya memahami iman, kalau berdoa Tuhan jawab, wah saya beriman. Tidak, itu iman yang cetek, saudara. Itu bagian iman yang paling rendah. Saudara berdoa, doa dijawab, ya itu bagus juga, tidak masalah. Tetapi tingkatan iman yang sangat matang atau tingkatan iman dengan level yang sangat tinggi, saudara, itu berbicara tentang respons yang baik, respons yang tepat, respons yang tidak salah, respons yang tetap percaya kepada Allah pada waktu segala yang terjadi di sekeliling saya tidak menyenangkan hati saya. Pada waktu semua yang terjadi di sekeliling saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman
sebagaimana ditampilkan Habakuk maupun ditampilkan penulis kitab Ibrani, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, mereka menerimanya dengan sukacita. Lalu di ayat 35, penulis kitab Ibrani meneguhkan pandangan tersebut. Ya. Dikatakan seperti ini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya. Penulis kitab Ibrani melihat orang-orang percaya di sana, saudara-saudara, begitu merespon dengan baik. Lalu penulis kitab Ibrani menangkap momen ini, lalu meneguhkan kepercayaan mereka dengan mengatakan, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu sudah betul. Apa yang menjadi responmu sudah tepat. Ketika engkau menderita, ketika engkau mendapatkan banyak masalah, mendapatkan banyak tantangan, engkau tetap percaya kepada kehendak Allah, engkau tetap bersukacita. Itu sudah betul. Jangan sampai engkau melepaskan kepercayaan ini. Itu saudara. Jadi di sini penulis kitab Ibrani menyemangati jemaat di sana. Ayo, apa yang kau lakukan itu sudah tepat. Apa yang kau kerjakan itu sudah pas. Jangan sampai kau melepaskan model iman yang seperti ini. Ya. Nah, berikutnya saudara, di dalam ayat 36 kita dapat melihat ada satu hal yang sangat penting, bagaimana supaya orang-orang percaya di sana tetap memiliki respon yang benar. Saudara, ya. Bagaimana supaya orang-orang percaya tetap bisa bertahan dengan sikap yang benar tersebut. Tadi penulis kitab Ibrani sudah memuji mereka, sudah meneguhkan mereka, itu sudah tepat. Tetapi saudara-saudara, tidak berhenti hanya di sini. Di ayat 36, penulis surat Ibrani berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Apa itu ketekunan, saudara? Ketekunan itu dapat juga kita pahami sebagai daya tahan. Artinya daya tahan untuk memiliki respon yang benar terkait semua penderitaan yang muncul akibat percaya kepada Tuhan. Ini berarti saudara-saudara, respon yang benar itu bukan hanya sekali. Respon yang benar itu bukan hanya satu kali. Respon yang benar itu adalah berkali-kali. Bahkan setiap kali muncul tantangan, respon kita harus benar. Ya. Orang-orang Kristen pada waktu itu tidak hanya satu kali merespon dengan benar, tetapi penulis kitab Ibrani berkata, apa yang kau perbuat sudah benar, responmu sudah bagus, responmu sudah oke, tidak salah, tetapi masih ada sambungannya. Respon itu tidak boleh hanya satu kali. Respon itu harus terus menerus engkau pelihara. Engkau harus tekun dengan sikap seperti itu. Engkau harus punya daya tahan. Saudara, siapa yang pernah di antara kita waktu bergumul lalu bilang sama perempuan, saya sudah tidak tahan lagi? Ada? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak juga ya? Tuhan, saya sudah tidak tahan lagi. Saya mundur saja. Makanya nanti dari 38 disinggung tuh soal mengundurkan diri. Cukuplah Rano Karno yang mengundurkan diri.
Tahu kan? Itu lama-lama. Nanti kita singgung sebentar. Tuhan, saya udah gak kuat. Tuhan, masalah satu datang, selesai, lega. Muncul lagi masalah yang lain. Tuhan, kapan masalah ini habis? Pernah kan bertanya begitu sama Tuhan kan? Saya kan sudah bagus Tuhan, saya sudah setia loh Tuhan, ke gereja gak pernah absen, KKA datang terus, apalagi doa pagi, aduh pokoknya mantap, apalagi Tuhan melayani harusnya saya bebas dari masalah. Bukan seperti itu, saudara. Minggu lalu saya bilang isu utama dari iman Kristen terkait dengan masalah itu bukan masalah, itu menjadi isu utama. Menjadi isu utama apa? Respon. Tetapi rupanya penulis kitab Ibrani juga tidak berhenti di situ. Penulis kitab Ibrani berkata, respon yang benar sudah oke, tapi harus terus-menerus berespon yang benar. Itu yang disebut sebagai ketekunan. Itu yang disebut sebagai daya tahan. Jadi merespon dengan benar itu bukan cukup sekali, bukan. Merespon dengan benar itu harus terus-menerus. Makanya di 36 dikatakan, saudara, kamu memerlukan ketekunan, ya, daya tahan. Supaya apa, saudara? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, saudara. Ya. Nah, seorang teolog yang bernama Peter O'Brien di dalam bukunya dalam seri tafsiran Pilar New Testament Commentaries, dia menuliskan seperti ini, saudara. Ketekunan di sini menggambarkan daya tahan orang percaya dalam berhadapan dengan keadaan yang penuh dengan penderitaan dengan cara terus-menerus. Ya, perhatikan, dengan cara terus-menerus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagaimana telah dicontohkan oleh Kristus di pasal 10 ayat 7 dan ayat 9. Coba kita lihat sebentar. Dikatakan ini, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di ayat 9 dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Jadi Kristus memberikan teladan bagaimana dia melakukan kehendak Bapa. Dan di Injil tentu saja kita masih ingat kata-kata, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Juga ada kata Yesus yang tercatat di Injil, sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Jadi ini merupakan cerminan langsung dari teladan Kristus kepada orang percaya. Peter O'Brien mengatakan, saudara, bahwa penulis kitab Ibrani sedang membentangkan satu kebenaran bahwa respon yang benar harus kita lakukan secara terus-menerus, bukan sekali. Ini sebagai tanda bahwa kita meneladani Kristus yang terlebih dahulu taat untuk melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa. Di sini penulis kitab Ibrani sangat yakin bahwa iman sangat erat kaitannya dengan ketekunan, bahwa iman sangat erat kaitannya dengan daya tahan untuk memelihara sikap atau respons yang benar terkait semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita
sementara kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman adalah terus-menerus memberikan respons yang benar. Iman adalah terus-menerus memberikan respon yang benar. Respon yang benar itu nggak cukup satu kali. Kalau Habakuk minggu yang lalu merespon dengan benar, itu tepat sekali. Bukan berarti Habakuk responnya cuma satu kali, tidak. Habakuk merespon yang benar. Dan penulis kitab Ibrani melanjutkan kebenaran itu, bahwa respon yang benar itu harus terus-menerus kita lakukan. Nah, itu yang disebut ketekunan, itu yang disebut daya tahan, saudara-saudara. Ya. Di ayat 38 dikatakan seperti ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalimat ini merujuk kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Habakuk terkait iman. Kalau saudara masih ingat Habakuk pasal 2 ayat 4. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Dan ini disitir atau dikutip oleh penulis kitab Ibrani. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, ya. Iman di sini terkait erat dengan ayat 36 tadi, yaitu ketekunan. Jadi seakan-akan kalau saya bahasakan beberapa ayat terakhir ini, kira-kira gini, mulai ayat 36. Sebab kamu membutuhkan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu mengarah kepada janji kehidupan kekal, janji penyertaan dari Allah. Lalu dikatakan, kenapa harus tekun? Sebab tidak banyak waktu lagi, dia akan datang. Ayat 37. Lalu, oleh karena itu, kalau kamu mau disebut sebagai orang benar, maka kamu harus tekun, karena itulah iman. Karena kamu nanti kalau kamu mengundurkan diri, ya kata mengundurkan diri ini kebalikan dari tindakan tekun. Kata mengundurkan diri ini adalah kebalikan dari tindakan bertahan atau memiliki daya tahan. Maka aku tidak berkenan lagi kepadamu. Ingat, kalau saudara periksa ya di pasal 11 ayat 6, coba lihat aja ke sebelahnya. Dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita hukumkan ayat-ayat ini, kita akan menemukan orang yang tidak tekun, sebenarnya mereka bukan orang yang beriman. Karena kalau kita tidak tekun, atau dengan kata lain bahasanya kitab Ibrani itu mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan, betul? Dan di pasal 11 ayat 6 dikatakan, orang yang tidak berkenan tidak beriman, atau sebenarnya lebih tepatnya orang yang tidak beriman, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan. Nah, kalau kita hukum-hukumkan ini tepat sekali. Itu sebabnya pagi ini kalimat utama yang harus kita tangkap adalah bahwa penulis kitab Ibrani menyoroti tentang iman dan menyimpulkan bahwa iman adalah terus-menerus berespon dengan benar. Itulah iman. Sekali lagi saya ulang, respon kita benar itu bukan butuh sekali saja. Respon kita benar itu bukan butuh sekali. Respon yang benar itu harus kita lakukan terus-menerus. Itulah iman. Karena kalau sekali kita berespon benar, 2 kali kita berespon benar,
3 kali berespon benar, 4 kali berespon benar, yang kelimanya kita sudah tidak berespon benar, berarti kita mengundurkan diri. Dan firman Allah berkata, ketika engkau mengundurkan diri dari respon yang benar ini, maka aku tidak lagi berkenan. Di pasal 11 ayat 6 dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ini harus kita tangkap, saudara. Ya. Hari ini, kalau kita mendapati bahwa karena kita orang percaya, kita mengalami banyak tekanan, tetaplah berespon benar. Amin. Hari ini, kalau kita mendapati persoalan ada banyak dalam hidup kita, jangan katakan, Tuhan saya kan percaya kepada Engkau kok banyak masalah. Jangan. Beresponlah yang benar. Minta kekuatan untuk menghadapi. Sekali lagi saudara, isunya bukan masalah yang terjadi. Isunya adalah bagaimana respon kita menghadapi masalah tersebut. Dalam 2 minggu ini saudara, keluarga kami banyak mengalami masalah. Dan masalah itu bukan rumah tangga kami, tapi keluarga kami. Keluarga di Medan, di Kediri, ada banyak persoalan yang itu melibatkan kami saudara. Dan ya secara manusia dibilang mampu, ya mampu, tetapi dibilang tidak juga tidak. Kadang-kadang kalau kita turuti kedagingan, bisa salah kita. Dibutuhkan respon yang benar menghadapi setiap detil dari persoalan. Dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan penyerahan total kepada hikmat Allah. Dan itu dibutuhkan bukan 1 kali, bukan 2 kali. Apakah masalah sudah selesai hari ini? Belum. Masalah masih berjalan, tetapi sukacita tidak hilang. Amin. Ya, sukacita tidak hilang. Kenapa begitu? Karena Tuhan memimpin untuk terus melakukan respon yang benar. Ini poin utamanya. Iman adalah merespon dengan benar. Tapi tidak selesai di situ. Iman juga terus menerus berespon dengan benar. Nah, ini yang disebut tekun, punya daya tahan. Nah, ini. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang punya daya tahan. Daya tahan untuk apa? Untuk merespon dengan benar. Itu orang beriman. Ini yang disoroti penulis kitab Ibrani di sini. Dan saudara-saudara, ya, di ayat 39 ya, dikatakan seperti ini. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri. Kita bukan orang yang mengundurkan diri, kata penulis kitab Ibrani. Masa setelah kamu menghadapi semua penderitaan itu, masa setelah kamu berespon dengan benar, masa setelah kamu berjuang hebat, masa kamu mengundurkan diri? Jangan. Ya. Kita bukan orang yang mengundurkan diri lalu binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang tetap percaya, lalu nantinya memperoleh hidup. Sekali lagi, hidup yang dimaksud di sini tentu saja mengarah kepada kehidupan yang kekal sebagai upah dari setiap orang yang tekun. Orang yang beriman akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu kehidupan. Ya, ayat 36b, ayat 39b. Hal ini dapat merujuk kepada keselamatan eskatologis atau kehidupan kekal dari setiap orang percaya. Sementara perhatikan, orang yang mengundurkan diri, orang yang tidak tekun, orang yang tidak memiliki daya
bertahan akan membuat Tuhan tidak berkenan dan orang tersebut akan binasa. Ya, ini penting, saudara. Kalau saya sederhanakan semua khotbah ini dari awal tadi sampai sekarang, begini. Ini sederhananya. Diperlukan respon yang benar dalam menghadapi setiap persoalan. Diperlukan respon yang benar untuk menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Respon yang benar akan menyenangkan hati kita. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang terus-menerus memberikan respon yang benar. Kira-kira gitu sederhana. Jadi penulis kitab Ibrani meneropong iman dari sudut pandang daya tahan. Dia meneropong iman dari sudut pandang ketekunan. Orang yang beriman adalah orang yang memiliki daya tahan, orang yang memiliki ketekunan. Jadi mari kita amen. Tekun dalam segala hal itu menunjukkan bahwa kita orang beriman. Nah, kesimpulannya saudara, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dapat dipastikan. Ini dapat dipastikan akan berhadapan dengan keadaan yang sulit. Ya, pasti kita akan menghadapi keadaan yang sulit. Apakah kita menghadapi keadaan yang sulit dari luar? Atau mungkin apa yang terjadi di dalam hidup kita? Ya, ada orang percaya sungguh-sungguh ikut Tuhan, jatuh dari motor. Pernah lihat orang percaya sungguh-sungguh ikut Tuhan jatuh dari motor? Pernah? Saya pernah, saudara. Siapa itu? Saya di Papua, saudara. Bawa alat musik, naik motor. Waktu itu motor kantornya jemaat, motor laki tuh. Itu geografis Papua, tanjakan bunga, kiri, bukan jurang sih, tetapi apa ya, semacam lembah, tangan bukit-bukit itu, lembah 5 meter. Saya kan pergi mau pelayanan, bawa alat musik sama satu kaum muda. Tiba-tiba remblong sudah. Bisa itu remblong di turunan itu. Padahal sepanjang jalan kami nyanyi, itu lagu yang paling terkenal waktu itu. Dalam bahasa Batak. Satu the Lord of the everlasting. Semangat ya? Berdua. Power and majesty praise to the King. Jatuh sudah. Wah, lupa sih saya saudara-saudara dulu. Padahal saya mau khotbah tuh di KKA. Waduh, kalau dulu kan kita kalau KKA itu bawa alat musik, mikrofon lengkap, apalagi keyboard semua. Jadi biasa kita antar jauh, naik motor kita. Apakah salah kalau orang percaya mengalami kecelakaan? Tidak, asal dia celaka bukan karena ugal-ugalan. Asal dia celaka bukan karena main-main di jalan. Asal dia celaka bukan karena berani menembus lampu merah. Kalau dia tuh sungguh-sungguh pakai helm, naik motor bagus, jatuh masuk ya sudah. Itu bagian dari pengalaman hidup kita. Jangan langsung bilang, Tuhan, saya kan begitu pelayanan. Kenapa Tuhan izinkan ya Allah? Saya jatuh. Jangan. Ya bilang saja, terima kasih Tuhan, saya masih hidup, saya mau berobat. Puji Tuhan, saya tetap memuliakan Tuhan. Itu respon, saudara. Amin. Makanya isu utamanya itu respon. Bulan depan mengalami lagi, bukan jatuh lagi ya. Mungkin ada yang lain. Ya. Apakah saudara, waduh, kayaknya Tuhan gak melindungi saya? Bukan. Ya, anggap itu menjadi bagian dari proses pengembangan iman kita lagi. Diperlukan ketekunan dalam berespon dengan benar. Ya lagi berikan respon yang benar. Saudara, itu namanya orang yang
kita yang lain yang saya tidak tahu. Kita kan punya banyak sisi hidup yang kita anggap sebagai perjuangan, yang kita anggap sebagai mungkin masalah, yang kita anggap sebagai penderitaan, apapun itu. Saudara-saudara, mari kita memberikan respon yang benar. Dan kalau terjadilah, mari terus berespon dengan benar. Itulah iman. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah gagal memelihara. Kalau kita sebagai orang percaya masih diizinkan ada di dalam situasi-situasi yang sulit, seperti masa di mana penulis kitab Ibrani menuliskan kepada jemaat, mereka sulit, tetaplah berespon dengan dia. Karena iman adalah memiliki daya tahan untuk berespon dengan benar. Diperlukan respon yang benar terkait dengan semua kesulitan tersebut. Namun lebih daripada itu, orang yang beriman akan memelihara respon yang benar tersebut dan selalu menunjukkannya dalam situasi kehidupannya. Tujuan utamanya adalah agar Tuhan berkenan, dan ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita, terlebih janji untuk mendapatkan hidup yang kekal. Amin, saudara. Mari kita tetap berespon dengan benar apapun yang terjadi. Dan sekali lagi, jangan berespon dengan benar hanya satu kali, tetapi terus menerus berespon dengan benar. Miliki daya tahan. Tuhan memberkati kita